Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi siswa semuanya. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan belajar masih kembali membahas mengenai cerita pendek ya. Bahasanya cerita pendek. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang cerpen, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, maka pertemuan sekarang kita akan menganalisis unsur-unsur yang membangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ini masuk dalam KD 3.9. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kita lihat kompetensi dasarnya. Pertama, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya adalah mengkonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian indeks pencapaian, menganalisis cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik dalam cerpen, menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dalam cerpen, kemudian menulis kembali cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Selanjutnya, manfaat belajar menganalisis unsur-unsur cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, menambah pengetahuan. Jelas. Yang kedua, berlatih menjadi orang yang kritis dan peka terhadap keadaan sekitar. Tiga, menerapkan isi cerpen yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi, kita lihat peta konsepnya. Alur yang akan kita pelajari yang pertama tentang teks cerpen adalah satu, unsur pembangun cerpennya. Unsur pembangun cerpen itu tersusun atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tentunya kalian sudah paham karena dulu sudah pernah dipelajari waktu kalian masih duduk di bangku SMP ya, duduk bangku SMP ataupun MTS di kelas 8 kalau tidak salah ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya dari dalam. Kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar. Yang kedua, struktur cerpen. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dalam membuat cerpen. Itulah peta konsepnya. Kita mulai dari yang pertama, unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen yang pertama, kita lihat ada unsur intrinsik. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Kita lihat. Unsur intrinsik meliputi apa saja sih? Tentunya ada yang ingat ya, tentunya kalian masih ada yang ingat. Apa saja kira-kira? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah tema. Setelah tema atau inti yang mendasari sebuah cerita. Setelah tema ada apa? Ya? Iya, betul sekali. Ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau tokoh adalah siapa yang terlibat dalam cerita itu. Kalau penokohan itu adalah watak atau sifat atau karakter dari si tokoh. Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga itu alur. Nah, alur itu bagaimana? Jalannya sebuah cerita. Nah, yang keempat, sudut pandang atau point of view. Cara pengarang dalam menggambarkan watak tokoh atau cara pengarang dalam menggambarkan tokoh dalam cerpen. Yang kelima adalah latar. Latar itu adalah tempat. Ada tempat, ada suasana, ada waktu. Jadi latar itu ada tiga. Ya, latar itu ada tiga dalam sebuah cerpen. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Oke. Yang keenam adalah amanat. Pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerita melalui tokoh ataupun melalui kisah di dalam cerita tersebut. Jelas ya? Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Yang ketujuh adalah gaya bahasa.
cara pengarang dalam mengemas bahasa di dalam cerpen sehingga lebih menarik, lebih menggugah minat baca dan sebagainya. Gaya bahasa. Ini gaya bahasa juga menjadi karakter dari masing-masing tokoh. Ya. Nanti kalau kalian sudah memahami, sudah masuk, sudah belajar tentang cerpen, tentunya kalian akan paham. Oh, ini gaya bahasanya seorang tokoh yang bernama misalnya si Taufik Ismail. Oh, ini gaya bahasanya si Khalil Anwar. Itu akan kelihatan dari gaya bahasanya. Kalau karakter-karakter dari ceritanya itu dari gaya bahasa. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur yang membangun dari luar. Ya, satu adalah latar belakang masyarakat. Kondisi di mana cerita itu dikemas. Ya, latar belakang masyarakat. Kondisi di mana masyarakat atau cerita itu dikemas di lingkungan mana. Itu menjadi unsur loh ya. Itu masuk dalam unsur ekstrinsik yang mempengaruhi terhadap cerita. Kedua, biografi pengarang atau latar belakang penulis. Biografi pengarang atau latar belakang penulis, apakah dari keluarga kerajaan, apakah dari keluarga pejabat, ataukah dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ini akan mempengaruhi. Jadi biografinya akan mempengaruhi terhadap cerpennya. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen ini sudah kita bahas kemarin. Nilainya ada berapa? Iya, ada banyak, ada 5 ya. Nilai pendidikan, sosial, budaya, religi, satu lagi apa? Sosial. Ya. Moral ya. Maaf, moral. Sosial, moral, pendidikan, religi, budaya. Oke. Kita masuk struktur cerpen. Pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Struktur yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Situasi yang seperti apa ya? Situasi cerita. Mengungkapkan peristiwa yang kedua. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Atau rising action. 4, puncak konflik, turning point ya. Nomor 5 adalah penyelesaian. Seperti apa nanti kita struktur cerpen itu akan kelihatan. Pengenalan situasi cerita pada suatu waktu misalnya seperti itu, nanti dijelaskan dalam keadaan yang seperti apa. Nah, kemudian peristiwanya apa, terjadi sesuatu ini dan itu, menunjukkan pada konflik ada permasalahan perang antar tokoh yang dimunculkan dalam sebuah cerita. Nah, itu. Kemudian puncak konfliknya, penyelesaian dari masalah itu. Ya. Kemudian yang kelima, penyelesaian atau endingnya. Oke. Itu untuk unsur dan struktur. Sekarang kalian lihat analislah cerpen intrinsik ya. Analisis cerpen unsur intrinsiknya yang terdapat dalam sebuah karya sastra yang bertema atau berjudul Robohnya Surau Kami karya Anafis. Ini dianalisis unsur intrinsiknya. Nah, setelah unsur intrinsiknya kalian amati, yang kedua nanti kalian telaah struktur dalam cerpen tersebut. Ditelaah strukturnya tadi, struktur yang tadi, yang ini nih. Nah, situasi ceritanya seperti apa? Pengenalan situasi apa pada masa apa, pada zaman apa begitu. Kemudian peristiwanya apa saja yang terjadi, kamu tuliskan di situ. Kemudian menunjukkan adanya konflik apa yang terjadi, kamu juga sampaikan di situ. Puncak konfliknya seperti apa, penyelesaiannya juga seperti apa, nanti kalian tuliskan di dalamnya. Oke. Gitu ya. Jelas? Itu saja dulu dari saya. Saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan baik melalui WA maupun nanti pada saat pertemuan tatap muka. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.